kita plus minus yang kita optimalkan adalah positifnya untuk kesejahteraan manusia, kebutuhan manusia, dan juga bagaimana kebudayaan dari sains, teknologi, dan keagamaan bisa dioptimalkan dan meminimasi resiko yang mungkin muncul. Dan ini beberapa aplikasi yang memang bisa kita manfaatkan untuk objek nuklir, baik di energi terkait dengan forensik, home security, risk assessment, non-proliferasi, life science, medical medis, misalkan terapi, radiobiologi, dan lain sebagainya. Ada metode analisis, lalu kemudian pertahanan, dan juga komputasi. Saya belum menyerupai terkait dengan pekerjaan distribusinya, ya. Tadi saya coba dari referensi yang ada memang sangat bervariasi, ya. Ada di bisnis industri, di akademis, di research lab, ada di nuclear power, di bidang lingkungan, dan lain sebagainya, termasuk nuclear medicine terkait dengan efek nuklir, ya, lulusan. Begitu pula dengan distribusi dari pekerjaan di bachelor, master, dan juga doktor. Nah, mungkin tadi juga disinggung, ya, beberapa oleh Pak Zaki, ya, tadi terkait dengan investasi, ya. Mungkin ini ada yang kenal, ya, ini Bill Gates, ya, bercerita terkait dengan nuclear in some ways is the coolest of all because you put the plant near the demand. I don't care if there's sun or not. There's lots of countries that don't have sun much at all, and so you have to. Salah satu yang industri yang ingin di invest di sini ada TerraPower, ya, dari Bill Gates ini. Lalu kemudian di sisi lain beberapa ahli lingkungan juga melihat bahwa potensi dari nuklir juga bisa mensubsidi dari baseload fosil yang sekarang mulai ditinggalkan, dan juga saat bersamaan juga mengurangi gas rumah kaca, ya. Jadi Patrick Moore itu salah satu co-founder dari Greenpeace yang sekarang menjadi promotor dari energi nuklir. Lalu kemudian ini pionir dari fuel cell, juga fokus dari teknologi nuklir, dan juga James Lovelock pemerintahnya, ya, itu juga memperhatikan bahwa nuklir adalah green solution dari lingkungan. Nah, secara histori tadi juga sudah disinggung, ya, bagaimana antara R&D di Batan, ya, juga pendidikan di Indonesia, salah satu pendidikan juga saling bekerja. Tadi juga dibahas oleh Pak Jaki, saya coba skip. Oke. Nah, selain di advance nuclear power plant, juga kita akan memberikan satu program studi terkait dengan biofisik, medical fisik, juga radiasi, dan juga isotop, yang tentunya ini terkait dengan bagaimana pemanfaatan radiasi medis, radiasi untuk medis, yang tentunya di sini ada treatment, pre-treatment, juga ke intervensi, gitu, ya, untuk pengobatan. Ya, ini sebagai ilustrasinya dari radioterapi, diagnostik, kita bisa lihat ada intervensi di kardiologi, misalkan seperti itu. Dan dari aspek-aspek aplikasi itu juga mungkin nanti juga bisa dikembangkan dari segi kontrol dan juga instrumentasi berkaitan dengan reaktor dan juga medical physics. Nah, ini beberapa metode yang pendidikan nanti di sini ada nasional, ada dua negeri, Indonesia, Perancis. Kemarin ada tawaran dari Mainlandes University dari Perancis. Ada yang ambil, mereka menawarkan sekitar 10 beasiswa untuk mahasiswa ITB. Ada intensif, ada short visit, termasuk mungkin praktek.
Nanti kita selain di Batam, kita juga dengan TIT ya, WC dan juga Tokai University. Ke depan kita coba dengan IAEA di bagian energi. Nah, ini beberapa seminar yang dilakukan selama ini ya dalam publikasi, sehingga para mahasiswa bisa ikut sebagai organizer seminar ataupun juga ikut publikasi dan presentasi dengan event-event internasional atau nasional. Juga ada public lecture ya, seperti tahun lalu di akhir bulan ya, November Desember itu kita selama 2 bulan ada public lecture. Nah, ini sebagai foto-foto kegiatan ya, jadi dari mahasiswa kita sebagai presenter dan organizer. Ini ada kegiatan di Kanser di Bali, ini special course dari 10 profesor yang datang dari Jepang, dan juga ada regional meeting ITB IAEA, dan ini adalah buku publikasi. Nah, bagi yang technical visit, ya setelah itu bisa jalan-jalan ya. Di sini ada beberapa kegiatan di Tokaimura ya, ada pelatihan kids, lalu ada visit ke High Temperature Accelerator di JIE, lalu ini kita tahu ya di RSEGAS. Lalu kemudian bagi yang senang diskusi atau makan-makan ya, dengan orang mengumpul, ini kegiatan suka ataupun kegiatan ini apa ya, buka sahur ataupun pemisahan ya, yang senang kemis puasa itu ada barengan untuk diskusi dan makan-makannya. Di sana mungkin selain makan muncul ide-ide segar. Sebagian besar di sini mahasiswa sudah pada lulus, dan juga ada yang meneruskan di S2, S3 ke luar negeri, dan juga ada yang S3 di Indonesia. Ada juga mahasiswa kita yang dari luar negeri. Nah, ini beberapa profil singkat dari mahasiswa lulusan alumni kami juga yang sekarang bekerja di Jepang di NS Lab dan Kyushu University. Beberapa penelitian yang telah dikembangkannya ya. Ini terkait dengan molten salt reactor facility dan juga fusion facility. Lalu ini juga satu lagi ada Nuri Fiati yang S1 S2 S3-nya di ITB dan mendapat kesempatan postdoc 3 tahun di JIE. Beberapa hasil penelitiannya terkait dengan hidrogen, evaluasi, simulasi, dan juga karakterisasi dan juga eksperimen di fasilitas di Prancis. Nah, ini beberapa hal yang sudah dipresentasikan di publikasi. Oke, untuk staf kami di studi S2 S3 mungkin ada tadi di sini Pak Zaki ya, secara singkat. Ada 19, terus kemudian ada nanti case lecture ya dari praktisi ataupun industri dan pemerintah, dan juga regulator dan juga kolaborasi internasional. Ini bisa dilihat secara detail ya. Ini ada Prof. Jaki terkait dengan physics dan engineering, ada Prof. Waris terkait dengan energi, fisik dan daur ulang bahan bakar nuklir, ada juga Pak Idam di medical physics dan juga biophysics. Ada yang ke polimer, komposit, terus kemudian kompresif thermal, terus kemudian fisika nuklir, data, ada juga beberapa di medical fisik, fluida, terus kemudian granul material, terus kemudian ada juga di material solid state fisik dan material fisik, dan juga beberapa di reactor engineering. Nah, ini ada lagi juga kita dulu high temperature field juga ya, termasuk dengan safety ya. Lalu kemudian surface science dan lain-lain. Nah, ini ada dari 19 ini staf kami mempunyai spesifikasi dari field interestnya ya untuk riset, sehingga para mahasiswa bisa mengambil salah satu dari pembimbingnya di sini. Selain itu juga memang kita mengharapkan kerjasama lintas sektoral dari ITB juga nanti dari misalkan bahan galian, kebumian itu dengan fisika bumi, terus kemudian dengan instrumentasi di fisika gitu ya, kontrol misalnya, atau dengan metalurgi dan sebagainya. Atau juga dari
praktisi yang di luar universitas yang juga bisa berkolaborasi dengan kami dan juga universitas dan organisasi internasional. Oke, untuk program studi itu ada program studi yang reguler, ada master program dan juga doktoral. Di sini kewajibannya adalah lulus course by course. Tentunya nanti ada master tesis ya dan presentasi. Untuk doktoral itu sekitar 42 mata kuliah yang harus lulus dan diselesaikan dalam 6 semester sampai 10 semester. Tentunya nanti juga ada dokter disertasi dan presentasi dan syaratnya adalah yang dokter publikasi internasional. Ini ada matrikulasi sebetulnya beberapa mahasiswa yang memang nanti diminta untuk mengambil materi tambahan selama program ini. Lalu di sini ada spesial kolaboratif program seperti halnya MBR ya, Master by Research, ini program master dan juga program doktor kemitraan. Nah ini terkait dengan bagaimana fokus dari penelitian yang lebih banyak dibanding dengan tatap muka kelas. Jadi nanti para mahasiswa kalau yang memilih ini nanti lebih banyak di institusi asal melakukan penelitian. Jadi kelasnya terbatas lebih sedikit. Tetapi memang ada target yang lebih di sini bagi yang sudah berpengalaman dan targetnya adalah international jurnal. Kalau dokter kemitraan ini terkait dengan kerjasama ya. Jadi nanti tujuannya apa dan sebagainya sesuai dengan kerjasama antara ITB dan institusi mitra yang berkolaborasi. Nah ini beberapa kelas yang mata kuliah yang akan disampaikan dan juga ada beberapa yang diajukan baru. Ini untuk program magister ya, yang dimana nanti bisa melengkapi beberapa spesifikasi keahlian dari beberapa mahasiswa dan juga lecturer ataupun profesor yang ada di kita. Ya ini tadi kalau orang yang tertarik dengan MBR, intinya ini sebetulnya bagi peneliti atau rekayasa muda di lembaga penelitian yang memang ingin melanjutkan ya, terutama yang mungkin sudah di level struktur yang lebih tinggi, terus keterbatasan waktu untuk tetap ke kampus sehingga lebih fokus di penelitian. Jadi selama mengabdi di institusi masih tetap melanjutkan kuliah, tetapi masih dalam institusinya. Targetnya adalah selain course juga ada international jurnal ya, sehingga memang nanti yang masuk yang sudah pengalaman dengan riset dan juga publikasi. Tujuannya ya efektivitas MS riset dan kemitraan antara ITB, industri dan institusi lain. Saya coba percepat. Nah, jadi nanti yang MBR itu memang sedikit dibanding dengan reguler, perlu rekomendasi yang ada, terus draft proposal yang dimajukan ya, sehingga kita bisa melihat portofolio calon mahasiswa yang akan masuk. Ini kali ya syarat kelulusan ada karya ilmiah yang nanti akan seiring dengan tesis dan presentasi di hasil presentasi akhir. Oke, untuk program dokter kemitraan yang untuk program reguler ini ada beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan prodi ataupun prodi yang luar prodi, ada mata kuliah yang perlu lalu di sini ada proposal penelitian ini sebenarnya ada mata kuliah tetapi tidak ada course tetap muka. Jadi ini adalah progress report dari penelitian per semesternya. Jadi memang kalau dokter misalnya ya hanya satu atau tambahan satu semester untuk beberapa course tatap muka. Selainnya itu adalah fokus di penelitian. Nah ini terkait dengan program kemitraan. Jadi proses pembelajaran dan penelitian untuk program kemitraan tentunya antara ITB dengan institusi kemitraan itu ada MOU. Oke, saya coba skip. Nah ini portofolio kandidat ya. Nah ini sebetulnya mirip dengan yang master research, tapi mungkin kualifikasinya agak berbeda untuk specification master dan juga doktor. Tapi portofolio kandidat itu akan dilihat. Kalau yang program khusus ya, kalau program reguler kita tidak melihat
untuk bisa khusus, tapi mungkin vision plan aja yang bisa kita lihat. Jadi nanti ada nanti saya jelaskan. Nah, terkait dengan pendaftaran, berapa menit lagi fokus saya? Di sini ada 6 gelombang ya, yang tersisa 2 gelombang ya, gelombang 5 dan 6. Itu bagi yang mau mendaftarkan ada dari tanggal 25 Mei sampai 19 Juni maaf. Lalu gelombang 6 22 Juni sampai 10 Juli. Jadi diharapkan bisa ya maksimum di gelombang 6 ini. Tapi diharapkan gelombang 5 juga bisa daftar supaya memang nanti secara komposisi bisa kita lihat ya signifikansi dari pendaftar. Karena nanti kita akan ada seleksi di program studi ya, nanti ada tes tulis, ada tes wawancara juga, nanti kalau yang dokter mungkin ada portofolio dari proposal singkat yang diajukan, lalu kemudian ada pengumuman, lalu kemudian proses yang lainnya ya. Jadi bisa dilihat ya untuk pendaftaran online di link ini ya, admission PPACID registration pasca sarjana. Untuk ya lebih lanjut informasi mengenai persyaratan bisa di sini. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat bisa masuk atau daftar online di gelombang. Terakhir, kalau misalkan info pendaftaran dan sebagainya, bisa kontak saya langsung ke email ya. Silakan nanti supaya bisa saya jawab dengan runut dan tidak selanjutnya, tapi secara ditulis ya di email. Kalau Bapak Ibu yang tertarik, silakan bisa lihat informasinya di admission PPACID atau spesifik di Polri, bisa tanya ke saya. Demikian Pak itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mohon maaf karena terlambat ya, jadi ada delay. Kami tunggu ya bergabung di Prodi Ilmu dan Rekayasa Nuklir. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama melakukan pendidikan dan juga riset di Iptek Nuklir di ITB. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Sidi Purnomo atas pemaparannya tentang Prodi S2 S3 Rekayasa Nuklir ITB. Bagi peserta yang berminat untuk melanjutkan studi, bagi yang S2 ataupun S3, dipersilakan menghubungi atau